Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rita Sugiyarti. Saya merupakan dosen Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ampu yang akan ditayangkan dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Laboratorium Akuntansi atau sering dikenal dengan Lab Akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK yang dibebankan pada mahasiswa semester 6 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Lab Akuntansi merupakan mata kuliah praktik, yaitu penerapan dan pengaplikasian teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa pada semester-semester sebelumnya, kemudian dipraktikkan ke dalam software akuntansi yang dalam hal ini adalah Zahir Accounting. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki tambahan soft skill di bidang akuntansi khususnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Adapun CPL dalam mata kuliah ini terdiri dari 11 item, 11 CPL yang akan ditampilkan pada tabel berikut. Nah, dari CPL tersebut kemudian diturunkan ke dalam 4 CPMK. Ya, ini juga ditampilkan di sini. Kemudian dari 4 CPMK ini diturunkan kembali ini dalam 8 sub CPMK yang sebagai berikut. CPL tersebut akan dicapai dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 pertemuan untuk pembelajaran dan 2 pertemuan untuk ujian, yaitu UTS dan UAS. Perkuliahan di mata kuliah Lab Akuntansi Zahir ini dilakukan secara luring atau offline dan dilaksanakannya secara langsung pada lab komputer Unindra. Kemudian dalam proses perkuliahan, saya menggunakan modul yang telah disusun secara bersama-sama oleh tim dosen, dosen pengampu mata kuliah Lab Akuntansi dan bekerjasama dengan pihak Zahir Accounting-nya. Tujuannya adalah agar materi yang disampaikan ke mahasiswa itu dapat dipahami oleh mahasiswa dan sesuai gitu dengan kapasitas mahasiswa gitu, Unindra. Kemudian dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya menerapkan model DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery itu mengacu pada bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan dengan mahasiswa. Saya akan berusaha untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa agar materi yang saya ajarkan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian interaction berarti adalah komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Dalam hal ini saya akan mencoba membangun komunikasi dua arah di dalam kelas. Jadi mahasiswa diminta untuk aktif berpartisipasi seperti memberikan pendapat, membantu mengerjakan transaksi-transaksi, kemudian juga bertanya jika ada materi yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Nah, di sini tujuannya tadi di dalam kelas diharapkan ada interaksi dua arah, komunikasi dua arah antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah assessment, penilaian. Penilaian dalam mata kuliah Lab Akuntansi ini dilakukan setelah menyelesaikan proses perusahaan berdagang ataupun jasa. Jadi penilaian dalam mata kuliah Lab Akuntansi ini dilakukan pada saat setelah menginput data-data perusahaan dan transaksi-transaksinya. Nanti saya dan mahasiswa, karena komputer yang saya gunakan di kelas itu akan dihubungkan secara langsung ke proyektor sehingga mahasiswa bisa melihat secara langsung di layar terkait dengan hasil kerja atau laporan keuangan yang telah saya susun di komputer dosen. Jadi nanti hasil laporan keuangan yang saya buat di komputer dosen akan dicocokkan dengan hasil kerja mereka di komputer mereka masing-masing. Nah, di situ penilaian akan saya nilai apakah sama atau tidak nih hasilnya, bisa dilihat dari laporan laba ruginya ataupun dari neracanya. Nah, jika sama berarti saya berasumsi bahwa mahasiswa dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Kemudian jika tidak sama, berarti nanti saya bisa menjadikan sebagai evaluasi nih. Jadi saya akan evaluasi kira-kira kesalahannya ada di mana. Terus selanjutnya juga setelah diketahui kesalahannya di mana, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki gitu, atau mungkin saya akan mengajarkan bagaimana cara agar lebih teliti dalam mengerjakan laporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk penilaian ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama tugas dan diskusi, yaitu 20%, UTS 30%, dan UAS atau ujian akhir semester 50%. Nah, selain perkuliahan tatap muka yang saya lakukan di kelas, saya biasanya memanfaatkan LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Unindra, yaitu jadi setiap pertemuan biasanya 1-2 hari sebelum perkuliahan dilaksanakan, saya akan mengupload materi perkuliahan
dengan disertai video pembelajaran mengenai materi yang akan disampaikan tersebut. Jadi mahasiswa sebelum masuk ke kelas mereka sudah mempelajari terlebih dahulu nih step-step atau langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menginput transaksi perusahaan yang sedang dikerjakan. Jadi nanti di kelas mahasiswa tidak terlalu kaget dengan transaksinya karena mereka sudah mempelajari terlebih dahulu materinya. Nah, mungkin itu saja informasi atau gambaran sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya akan ditayangkan cuplikan video perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah Lab Akuntansi pertemuan minggu ke-15. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya teman-teman ya di perkuliahan Laboratorium Akuntansi pertemuan minggu ke-15. Jadi minggu ini minggu terakhir sebelum ujian atau UAS. Terus juga materi yang kita pelajari kan memang sudah mau selesai ya. Jadi alhamdulillah tercapai semua sesuai dengan RPS. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa dulu agar perkuliahan kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Oke. Jadi di minggu ini kita akan melanjutkan minggu sebelumnya. Ini flashback sedikit ya. Jadi review dulu minggu lalu kita sudah kita sudah mengerjakan toko prima, kasus perusahaan atau laporan keuangan toko prima. Tapi memang toko prima ini melakukan banyak transaksi di dalam satu periode atau satu bulan. Yaitu di bulan Januari itu sekitar ada 24 transaksi. Nah, minggu lalu teman-teman sudah kerjakan. Boleh dibuka ya bukunya di halaman berapa? 75. Jadi minggu lalu teman-teman sudah mengerjakan laporan keuangan toko prima sebagian ya. Jadi mulai dari input saldo awal akun, saldo awal utang, piutang, kemudian juga ada di situ harta tetap dan persediaannya. Jadi si toko prima ini dia perusahaan apa kemarin? Jasa dagang. Artinya toko prima ini dia kombinasi nih jenis usahanya gitu. Jadi dia tidak pure perusahaan dagang aja dan tidak pure perusahaan jasa aja. Tapi dia selain menjual barang dia juga menyediakan jasa, yaitu jasa apa? Jasa servis ya, servis handphone. Jadi dia menjualnya kan barang-barang elektronik handphone seperti di situ contohnya ada HP Nokia, Sony Ericsson dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dia juga menyediakan kalau misalnya ada customer yang rusak handphonenya bisa dia menerima gitu jasa perbaikan. Oke, nah transaksinya juga sebagian teman-teman sudah kerjakan, jadi total transaksi tadi ya ada 24, kemudian sudah dikerjakan. Berapa minggu lalu sampai transaksi berapa kita? 17. Berarti sekarang transaksi 18 sampai 24. Oke, nah silakan dibuka dulu di komputernya, Zair ya. Sudah dibuka? Ini ya tampilan awalnya. Kalau sudah dibuka, buka lagi data yang kalian kerjakan di minggu lalu. Jadi kita melanjutkan di menu yang ini aja dipakai menu buka data. Terus kalian cari lokasinya, di mana kalian menyimpan, ya toko prima. Oke. Sudah dibuka semua toko prima? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu transaksinya. Jadi minggu lalu kita sudah sampai transaksi 17, ya. Kemudian hari ini melanjutkan mulai dari transaksi 18. Ada transaksi apa di situ? Rate of piutang. Rate of piutang itu apa? Penghapusan piutang ya. Jadi ceritanya di transaksi 18 itu Toko Prima punya customer namanya Toko Anugrah. Dia itu memiliki utang gitu ke Toko Prima. Ternyata memang di kemudian hari, karena memang ketika sama ya di kehidupan nyata juga kalau kita meminjamkan uang ke seseorang, berarti ada kemungkinan utang tersebut nggak dikembalikan gitu. Entah disengaja ataupun tidak, dalam kondisi-kondisi tertentu memang kadang terjadi seperti ini. Ini juga sama nih kasusnya, Toko Anugrah ini tidak bisa melunasi utangnya. Sehingga, dan Toko Prima yakin bahwa Toko Anugrah nggak bisa bayar gitu, nggak akan bisa membayar. Makanya Toko Prima memutuskan untuk menghapus utang tersebut. Oke, adanya di transaksi apa ya? Di modul apa? Coba lihat dulu dasarnya. Tadi yang mau dihapus itu apa? Piutang itu muncul karena apa? Karena ada penjualan secara kredit. Berarti kita ke modul penjualan, jualan. Kemudian kita lihat daftar piutang usahanya. Berarti kita pilih yang ini ya, piutang usaha ya, dipilih. Nah, di sini kalian cari Toko Anugrah. Kita pilih dulu piutangnya yang Toko Anugrah ini. Diklik kanan. Kemudian ada perincian di situ. Ya, pilih perincian. Nah, kemudian lihat utangnya Toko Anugrah. Sisa satu ya. Sisa satu invoice maksudnya.
yaitu yang ini yang 300.000. Nah, ini kita klik kanan lagi, kemudian pilih rate off. Udah ya, rate off. Nah, terus transaksi tanggal berapa ini? Oke, kita buat tanggalnya ya. Jadi maksudnya ini apa namanya? Untuk mencatat bahwa transaksi tersebut itu dilakukan, penghapusan tersebut dilakukan di tanggal 25 Januari. Oke. Kemudian nilainya ini semua ya, karena di situ dia bilang ya semua dihapus. Kemudian untuk penghapusan piutang usaha, berarti kita masukkan ke cadangan kerugian piutang, karena memang sebenarnya logikanya si perusahaan itu nggak rugi ya, tidak mengalami kerugian dari operasional gitu. Tapi karena ada sebagian utang yang nggak bisa dibayar, maka perusahaan itu menganggap itu sebagai kerugian karena uangnya nggak bisa kembali kan. Oke, kalau sudah kita rekam. Jadi ini ya untuk kode perkiraan di piutang usahanya, akunnya piutang usaha, dan penghapusan piutangnya ada di cadangan kerugian piutang. Kita rekam. Nah, pastikan sudah kosong. Kalau sudah kosong berarti transaksi sudah tercatat gitu dan sudah terhapus. Yang belum? Belum. Tanggalnya dirubah dulu. Tanggalnya dirubah. Oke, ini. Bisa bisa ya. 25 Januari 01. Ya. Terus yang akun penghapusan piutangnya ini. Ini. Bawah satunya. Batal. Ya. Cari cadangan. Ya. Oke. Rekam. Kita lanjut transaksi berikutnya, transaksi 19, masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Januari 2023, perusahaan membayar listrik sebesar 550.000 dan telepon sebesar 1 juta. Berarti transaksi apa ini? Kas keluar. Ya, karena ini kan tidak ada penerimanya ya, berarti tidak bisa menggunakan modul kas keluar. Perusahaan harus menginput transaksi ini di jurnal umum. Berarti modul apa? Kita ke buku besar. Kemudian transaksi jurnal umum. Nah, berarti kita buat baru. Terus apa? Apa terus? Ya, tanggal berapa? 25 Januari 2025. Kemudian, berarti kalau misalnya bayar listrik, apa jurnalnya? Debitnya apa? Beban listrik dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon, dan kreditnya adalah kas. Karena di soal disebutkan bahwa dia membayar menggunakan kas. Berarti kita ke kodenya diklik 2 kali ya teman-teman ya. Klik 2 kali, terus dicari beban listrik, air, dan telepon di situ ya. Jadi digabungkan. Nah, untuk jumlahnya berapa? 1.550.000 karena tadi listriknya 550 dan air teleponnya adalah 1 juta. Berarti ini kita masukin 1.550.000. Kreditnya apa? Kas ya. Nah. Udah semua? Ini akunnya dimasukin dulu. Akunnya diinput dulu. Klik 2 kali. Klik 2. Nah. Bukan itu. Kas. Ya, oke. Udah. Bentar. Kok hilang? Bentar. Nah, rekam. Oke, kalau sudah kita rekam. Rekam. Nah, kalau sudah kosong berarti sudah terinput, kita pilih batal. Batal, kemudian tutup. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 25 juga, jadi masih di tanggal yang sama. Perusahaan itu membayar gaji karyawan secara tunai melalui kas. Jadi di situ ada beberapa karyawan, yaitu ada Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Berarti transaksinya di mana? Oke, kas keluar. Kas dan bank, kas keluar. Karena ada nama penerimanya di situ kan ya. Ada nama-nama karyawan yang menerima gaji tersebut. Berarti kita bisa pakai modul kas dan bank, kas keluar. Kemudian kita buat baru. Nah, ini akun kas siapa? Kas, karena di soal disebutkan bahwa dia membayarnya secara kas, secara tunai melalui kas gitu. Nah, penerimanya siapa nih? Sudah ada belum? Belum ada. Kalau belum ada, berarti kita buat baru. Nah, tipenya apa? Employee, kita ganti jadi employee.
Namanya Iwan. Kemudian kita rekam. Nah, ini ada konfirmasi mengenai NPWP dan NIK, karena di soal tidak disebutkan NPWP dan NIK-nya, berarti kita oke aja. Kita pilih ya. Kalau misalnya ada, bisa dimasukin ya, di input. Oke, kemudian kita pilih Iwan. Oke. Nah, terus jangan lupa tanggalnya dirubah. 25 Januari 2025. Kemudian alokasi dananya kemana? Mana? Ya, bayar gaji, berarti alokasi dananya kemana? Beban. Beban, gaji dan upah. Jangan lupa diinput nilainya 700.000. Kalau sudah direkam, nah kalau sudah direkam, itu jangan di close, langsung masukin pembayaran gaji untuk karyawan kedua, yaitu Badu, dan dilanjutkan dengan Tari dan Agus. Di sini ada yang tinggal nggak? Nggak. Bisa? Ini nggak usah departemen. Tanggalnya deh. Ya udah ada input dulu, ini nggak apa-apa. Input dulu, 700.000. 700.000. Ya. Terus tanggalnya dirubah dulu. 25 Januari. Oke, kalau direkam. Ya, lanjut yang kedua. Oke, boleh lanjut yang kedua ya. Oke, kita rekam. Nah, sampai sini udah diinput semua belum? Ada yang tinggalan? Siapa yang tinggalan? Coba. Belum? Udah. Empat-empatnya sudah diinput? Oke, aman ya. Kalau udah, ini kita batalkan. Terus tutup. Nah, kemudian lanjut ke transaksi 21. Transaksi 21 apa? Tanggal 28 Januari 2023 terjadi penyetoran uang tunai dari kas ke bank. Jadi dari si perusahaan itu store tunai gitu ceritanya, dia menyetorkan uang tunai yang dia miliki ke dalam bank. Coba ada yang mau ngerjain di sini nggak? Ayo Arya. Coba Arya namanya. Berarti transaksinya apa ini? Transaksinya Modul apa? kas Kas bank. Coba boleh dikerjakan. Teman-teman ikutin ya. Coba sambil itu dong. Oh iya. Info ke teman-teman dong. Ini guys, jadi kita ke transfer dan kas. Transfer kas. Oh iya, transfer kas. Terus? Kita pindahin ke kas. Ya, karena tadi ada nyetor tunai. Bisa ngikutin teman-teman? Bisa. Dari kas, kemudian ke-nya? Ke-nya kita ke bank. Bank. Oke. Tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggal jangan lupa dirubah. Tanggal 28 Januari 2025. Oke. Terus, berapa uang tunai yang distorkan? 5 juta. Nah, berarti masukin input di sana ya. 5 juta rupiah. Sudah? Kalau sudah, direkam. Oke, bisa ngikutin ya? Ya, terima kasih Arya. Sama-sama. Oke, lanjut. Kita transaksi ke 22 di tanggal yang sama, perusahaan melakukan transaksi nih untuk pencairan giro dari pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari. Oh iya, tanggal 21 Januari yang kita kerjakan di minggu lalu. Berarti adanya di mana? Di Kas dan bank, giro masuk atau giro keluar? Giro keluar. Kita pilih giro keluar. Nah, ini ya, dia di tanggal 21 Januari ada transaksi ke Toko Semangat menggunakan giro. Nah, giro tersebut ingin dicairkan. Berarti kita tinggal klik kanan. Diklik dulu yang gironya. Sudah? Klik kanan. Kemudian pilih giro cair. Giro cair. Oke. Nah, ini ada konfirmasi. Ya, ini tinggal rekam aja, jadi nggak perlu ada yang dirubah. Kita rekam saja. Rekam. Nah, kalau sudah kosong berarti sudah terinput. Nah, untuk memastikan, kalian coba batal dulu, batal. Di situ sudah tidak ada gironya. Artinya giro tersebut sudah dicairkan gitu uangnya. Sudah ada yang mau tanyakan? Nggak ada, paham semua ya? Aman ya? Lanjut, kita tutup dulu yang ini. Kemudian lanjut transaksi ke 23, yaitu tanggal 29 Januari ditemukan satu pieces casing Nokia yang dalam keadaan rusak. Di mana lokasi tersebut nanti ke rekening atau ke akun kerusakan dan kegagalan material. Coba satu orang lagi deh kerjakan di depan.
Siapa namanya? Halimah, Bu. Halimah. Berarti transaksi apa itu? Persediaan, karena ada kerusakan persediaan ya. Berarti di modul persediaan. Kemudian apa? Masuknya kemana? Ya, pemakaian dan penyesuaian. Ya, tambah. Boleh diikuti ya. Terus tanggal 29 Januari 2025. Kemudian apa lagi yang perlu dirubah? Kodenya Kodenya diklik 2 kali. Cari akun kerusakan dan kegagalan material, coba. Oh, data persediaannya dulu ya. Jadi data persediaannya apa yang rusak? Casing Nokia. Ada. Ya. Casing Nokia. Nah, untuk jumlahnya, karena ini kan kita pengen menghapus atau menyesuaikan akun di gudang ya. Jadi ada satu yang rusak, berarti harus ada tanda minus. Karena kalau misalnya nggak minus, berarti logikanya ditambahkan si casing tersebut. Padahal kita mau hilangkan satu gitu ya. Berarti harus ada minus. Minus berapa? Satu. Karena cuma ada satu yang rusak. Untuk akunnya, diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali, kemudian diklik 2 kali. Kemudian cari akun penyesuaian persediaan. Ada ya? Ada ketemu semua? Ada. Kalau sudah kita rekam. Ya, kemudian kalau sudah kosong dibatalkan. Ya. Oke, terima kasih Alina. Oke, lanjut. Kita ke transaksi terakhir, yaitu transaksi tanggal 30 Januari tahun 2025. Ada transaksi apa di situ? Oke, dialokasikan sewa kantor untuk bulan Januari yang dia bayar tanggal berapa ya waktu itu ya, bayar sewa kantornya ya? Tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Jadi di tanggal 1 Januari dia bayar sewa kantor untuk setahun. Berarti kita kan awalnya mengakui sewa dibayar di muka kan? Nah, terus karena udah akhir bulan, kita tuh udah pakai tuh kantornya, udah pakai selama sebulan. Berarti sewa dibayar di muka itu kita bisa kan kalau di akuntansi ada namanya accrual basis ya. Jadi kita sudah bisa akui yang 1 bulan tadi. Nah, berarti yang tadinya sewa dibayar di muka kita bisa akui bebannya, jadi beban sewa. Nah, adanya di mana? Ya, kita masuk ke jurnal umum, buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Nah, kemudian kita buat baru, tanggalnya kita rubah tanggal 30 Januari 2025. Kemudian kodenya diklik 2 kali. Berarti di debitnya apa? Ya, beban sewa. Oke. Nilainya berapa di situ? 1 juta ya. Karena kan dia bayarnya 12 juta itu untuk 1 tahun. Berarti 12 juta kita bagi 12. Jadi per bulannya adalah 1 juta. Lanjut, kreditnya apa? Sewa dibayar, bukan kas, karena di transaksi ini tuh kita nggak bayar sewa sebenarnya. Kita cuma memindahkan akun yang tadi di awal kita akui sebagai sewa dibayar di muka, kita akui sebagai beban sewa. Jadi sewa dibayar di muka, kreditnya juga sama 1 juta. Ada yang ketinggalan sampai sini? Ada. Kalau nggak ada, ini kita rekam. Rekam. Kemudian kalau sudah kosong, berarti sudah terinput, kita pilih batal. Terus tutup. Sudah? Sudah semua. Oke. Sekarang untuk melihat hasilnya, kita cocokin ya. Sama nggak nih? Ini sebagai, apa namanya, buat evaluasi juga kalian. Kira-kira ada yang salahnya di mana gitu. Nah, kita lihat adanya di mana? Oh, ini nanti kita bahasnya. Kita lihat ke laporan. Kita lihat laba ruginya dulu. Kita ingin lihat laba atau rugi berapa. Karena memang tujuan utama perusahaan itu adalah untuk memperoleh laba atau rugi, kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya organisasi nirlaba, itu tujuan utamanya adalah bukan laba. Tapi kalau untuk perusahaan komersial itu biasanya laba. Makanya yang paling utama dari laporan keuangan yang paling biasanya paling penting untuk dijadikan pengambilan keputusan adalah laba. Oke, ya udah selesai ya transaksinya. Sekarang kita lihat laporannya. Ada di mana? Modul laporan itu ya, laporan. Kemudian kita lihat dulu laba ruginya. Laba rugi standar. Periodenya dari Januari sampai Januari, karena perusahaan baru input transaksinya hanya di bulan Januari. Kalau misalnya dia setahun gitu ya, berarti nanti dari Januari sampai dengan Desember. Ini Januari sampai Januari, kita pilih OK. Nah, kita lihat, kita scroll ke bawah. Langsung ke saldo saldo akhir, sorry. Ke laba atau rugi bersihnya. Laba atau rugi bersihnya berapa? Minus 4.640.000. Nah, kalau minus berarti tandanya apa? Rugi. Berarti perusahaan rugi 4.640.000. Ada yang beda nggak?
Sama. Sama ya? Aman ya berarti ya? Oke. Kalau sudah, kita lihat, ini close dulu. Nah, kemudian lihat di neraca. Biasanya kalau laporan laba ruginya udah sama, kemungkinan neracanya juga sama kemungkinan ya. Kita lihat dulu. Kita lihat di neraca standar, bukan neraca saldo. Neraca standar. Diklik 2 kali. Nah, periodenya per Januari. Bukan, ya karena dia, apa namanya, dia kan saldo, apa bilangnya, saldo real ya, jadi akun real gitu. Jadi, periodenya per Januari. Kita pilih oke. Nah, asetnya berapa? Total asetnya berapa? Total aset atau total harta di situ? 200, ya 205.618.300. Sama ya. Terus pastikan, coba kalian cocokkan antara aset dengan liabilitas tambah ekuitas. Harus balance. Sama ya. Total kewajiban dan modalnya adalah 205.618.300 balance. Sama ya. Oke, aman. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini ada di bagian dashboard. Kalau dilihat dashboardnya. Nah, ini adalah terkait dengan grafik ya atau pertumbuhan dari bagaimana laporan keuangan si tadi toko Prima. Nah, di sini bisa dilihat grafik ini mengenai laba rugi. Yang ini adalah pendapatannya, kemudian ini pengeluaran. Kalau kalian lihat, pendapatan itu lebih besar, pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran. Makanya kenapa dia rugi gitu di situ. Nah, makanya di sini keuntungannya adalah ke bawah. Kemudian dari situ juga kita bisa lihat ada saldo bank, analisis rasio. Ini juga sering digunakan, yaitu untuk melihat rasio keuangannya. Cuma memang karena kita belum banyak transaksinya, jadi rasio-rasio ini belum bisa dihitung semua gitu. Tapi di sini bisa digunakan untuk biasa kalau di manajemen keuangan gitu ya, untuk menganalisis bagaimana kondisi kesehatan perusahaan itu bisa dilihat dari analisis rasio ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau tidak ada karena transaksinya sudah selesai, laporan yang toko Prima juga sudah selesai, berarti sudah selesai perkuliahan kita hari ini, dan materi juga sudah tercapai semua sesuai dengan RPS yang kita sepakati di awal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di semester berikutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.